Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yusnati MPD selaku dosen pengampu pengantar ilmu pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nur Awalia, saya dari Prodi PGSDB. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul unsur-unsur asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. Latar belakang, pendidikan adalah suatu sistem di mana proses pengajaran terjadi di dalamnya. Pendidikan juga sangat diperlukan untuk mencerdaskan anak bangsa agar dapat memajukan bangsanya. Oleh sebab itu, dalam menyelenggarakan pendidikan memerlukan suatu kesatuan yang mengaturnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh proses pendidikan yang berjalan dengan strukturnya. Rumus masalah 1. Apa yang dimaksud sistem pendidikan nasional? 2. Apa tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional? 3. Bagaimana penyelenggaraan sistem pendidikan nasional? 4. Apa saja visi dan misi sistem pendidikan nasional? 5. Bagaimana prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan nasional? 6. Apa saja komponen-komponen dan saranan komponen-komponen sistem pendidikan nasional? 7. Bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia? Tujuan 1. Mengetahui sistem pendidikan nasional. 2. Mengetahui fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional. 3. Mengetahui visi dan misi sistem pendidikan nasional. 4. Agar mengetahui bagaimana sebenarnya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang benar. Baik, saya akan masuk ke materi saya, yaitu unsur-unsur pokok dan asas-asas pelaksanaan pendidikan nasional. A. Unsur-unsur pokok. Unsur-unsur pokok pendidikan Pancasila terdiri dari pendidikan moral Pancasila berdasarkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pendidikan agama, pendidikan watak dan kepribadian, pendidikan bahasa, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan, pendidikan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan kesadaran bersejarah. B. Asas-asas pelaksanaan. Pendidikan nasional dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas pelaksanaan seperti berikut. 1. Asas semesta menyeluruh dan terpadu. 2. Asas pendidikan seumur hidup. 3. Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. 4. Asas tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. 5. Asas Bhinneka Tunggal Ika. D. Visi misi sistem pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional itu mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai perantara sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi. Dengan visi pendidikan nasional tersebut, tentu akan nada misi dan pendidikan nasional tersebut, yaitu 1. Mengupayakan peluasan dan pemerataan kesepakatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Membantu dan memfasilitasi perkembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak dini sampai akhir hayat dan rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3. Meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembantuan kepribadian yang bermoral. 4. Meningkatkan keprofesional dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, nilai berdasarkan standar nasional dan global. 5. Yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dan konteks negara kesatuan RI. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya akan membaca kesimpulannya. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara tertunda, merupakan suatu keseluruhan. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.